Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Miftahul Jannah Ranting Muhammadiyah Padang Jati yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasanya kita ba'da salat subuh di subuh Ahad. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi duduk sejenak untuk mendengarkan taklim rutin kita yang kali ini di pekan ketiga hari subuh Ahad pada bulan November tahun 2025 Miladiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan apa yang ibunda dan ayahanda lakukan ini sebagai pembaharuan iman dan Islam kita itu. Ya, ini dengan mendengarkan ceramah itu iman dan Islam kita itu diperbarui terus dan terus sebagaimana karpet masjid ini yang baru ini. Saya senang sekali begitu masuk, waduh, terlihat dan tercium bau karpet baru. Saya berdoa kepada Allah semoga orang-orang yang semuanya yang ikut ambil bagian di dalam pengadaan karpet baru Masjid Miftahul Jannah ini, Allah Subhanahu wa taala balas yakni amal jariahnya itu, sedekah jariahnya itu dengan diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan nanti Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu Allah mudahkan yakni di akhirat nanti, dan Allah masukkan ke surga dengan sebab itu. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda serta saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita dengar dan kita lihat atau saksikan dengan telinga dan mata kita, ataupun kita menontonnya di televisi, kita baca di berbagai media, dan kenyataan yang terjadi di sekitar kita, yakni kaum muslimin telah terbagi atau terpecah menjadi berbagai macam kelompok atau firqah atau jamaah dan semacamnya. Betul? Kok ibu-ibu yang jawabnya, bapak-bapak mana? Betul enggak? Berbagai macam firqah, mazhab, aliran dan sebagainya. Dengan berbagai macam kadang-kala cirinya itu. Nah, oleh karenanya judul atau tema Amri pada subuh kali ini adalah syarah atau penjelasan hadis iftaraqul ummah, yakni
hadis perpecahan umat. Ternyata apa yang kita lihat dan kita saksikan itu, ayahanda ibunda, perpecahan di antara umat Islam, berbagai macam kelompok itu telah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni telah diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis bahwa Nabi pernah mengatakannya. Bahkan boleh jadi hadisnya ini mutawatir, yakni banyak yang meriwayatkannya itu dengan kadangkala berbagai lafaz yang panjang, yang pendek, dan seterusnya. Saya akan membacakan hadisnya tentang hal ini. Hadis yang pertama dari jalan Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu Abi Asim fi kitab sunnah wa ghairuhum. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 firqah. Nasara telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 firqah. Sedangkan umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Ini hadis sahih telah dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Abi Asim di kitabnya Sunnah, dan para perawi hadis yang lain. Dan lafaz yang barusan saya baca itu miliknya Abu Dawud. Hadis yang kedua, ini hadis, kalau tadi dari jalan sahabat Abu Hurairah, ini jalannya dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. An Muawiyah bin Abi Sufyan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala sintaini wa sab'ina millatan wa inna hazihil ummata sataftariqu ala thalasin wa sab'ina millatan, yakni al-ahwa kulluha finnari illa wahidatun wahiyal jama'atu. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad, ya, wa Darimi wal Hakim wa ghairuhum. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya dua ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, mereka telah berpecah belah
Di dalam agama mereka menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini, umat Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Yakni 70 al-ahwa, ya, 73 golongan, yakni al-ahwa, pengikut hawa, pengikut hawa nafsu. Yakni ahlul bid'ah itu disebut juga ahlul ahwa karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Semuanya, kata Nabi, berada di dalam neraka kecuali satu, yakni jamaah. Ini hadis sahih juga, dikeluarkan Abu Dawud, Ahmad, Hakim, dan yang lain-lain. Hadis yang ketiga, nah ini hadis dari sahabat Auf bin Malik. An Auf bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan fawahidatun fil jannati wa sab'una fin nari wa iftiraqatil nasara wa iftiraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan fa ihda wa sab'una fin nari wa wahidatun fil jannati walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taftarikunna ummati ala salasin wa sab'ina firqatan wa wahidatun fil jannati wa thintani wa sab'una fin nari. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al-jamaah. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Abi Asim fi kitab sunnah wa ghairuhu. Dari Auf bin Malik, ya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 firqah. Nah, yang satu firqah berada di surga, sedangkan yang 70 firqah berada di neraka. Nasrani pun berpecah belah menjadi 72 firqah. Yang 71 berada di neraka, sedangkan yang satu firqah berada di surga. Demi jiwaku, ya, demi Allah yang jiwaku Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Yang satu firqah berada di surga, sedangkan yang 72 firqah berada di neraka. Ya. Tapi yakni mereka ini, kata para ulama, mereka tidak kafir, ya, dan tidak keluar dari Islam. Nanti ada penjelasannya, ya. Beliau ditanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu satu firqah yang berada di surga itu? Maka Rasulullah menjawab al-jamaah. Jadi al-jamaah itu lafaznya satu, ya, bukan al-jamaat, jamaah bukan. Ini hadisnya juga sahih, dikeluarkan Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim di kitab sunnahnya, dan yang lain-lain. Hadis yang terakhir, hadis yang keempat, ini hadisnya dari jalan Abdullah bin Amr bin As. An Abdullah bin Amr bin al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hazwan na'li bin na'li, hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalika
wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum fin nari illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya Rasulullah, ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, rawahu Tirmizi wal Hakim wa ghairuhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya umatku akan mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Bani Israel selangkah demi selangkah. Ibunda tahu siapa itu Bani Israel? Siapa? Bani Israel siapa? Bani Israel itu sebutan untuk anak keturunan Nabi Yakub. Kenapa dia Israel? Karena Nabi Yakub itu beliau suka berjalan di malam hari. Isra itu artinya berjalan. Israel, lail, yakni dia berjalan di malam hari. Maka dia dapat gelar Bani Israel, yakni keturunannya si Israel itu orang yang suka jalan malam hari. Jadi keturunannya itu sampai yang terbesar itu yakni yang menjadi umatnya Nabi Musa. Itu paling banyak. Nanti kan setiap umat itu ibunda dipanggil dengan pemimpinnya masing-masing, umat nabi-nabi. Nanti di akhirat itu salah satu umat yang terbesar banyak itu kaumnya Nabi Musa, itu Bani Israel. Itu kisahnya banyak di Quran juga. Sampai ada surat Bani Israel. Surat apa itu? Surat Bani Israel juga. Surat Al-Isra, surah ke-17. Disebut juga surah Bani Israel. Karena nama-nama surat di Quran itu ibunda ada satu, ada yang beberapa namanya. Seperti Al-Fatihah itu banyak namanya. Ummul Kitab, banyak nama Al-Fatihah itu ada beberapa. Nah, kisah tentang Bani Israel itu paling banyak diceritakan oleh Allah sebagai iktibar pelajaran. Itu surah Al-Baqarah itu kan kisah tentang Bani Israel. Turunannya itu. Makanya sebagian ulama barangkali mereka tidak suka menyebut negara yang sekarang itu Israel itu, mereka tidak suka karena itu merendahkan Nabi Yakub. Yakni itu gelar Nabi, makanya mereka menyebutnya Yahudi. Yakni pengikutnya Yahuda itu ya. Salah seorang pengkhianat itu. Ya. Nah, kata Nabi tadi di hadis tadi, sesungguhnya umatku akan mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Bani Israel selangkah demi selangkah. Jadi kita tuh meniru mereka. Sebagian kita ya kaum muslimin, yakni meniru salah satu keburukan mereka itu. Sampai kata Nabi, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan
lakana fi ummati man yasna'u zalika. Sampai-sampai kalau ada di antara mereka yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, sesungguhnya akan ada di antara umatku yang melakukan perbuatan seperti itu. Jadi ada orang Bani Israel itu yang dia melakukan yakni persetubuhan dengan emaknya, bayangkanlah ibu. Dan umat, kata Nabi mengabarkan itu. Mungkin di zaman beliau belum ada, tapi kita lihat kenyataannya sekarang ini terjadi. Yakni orang tua bersetubuh dengan anaknya. La haula wa quwwata illa billah. Nas'alullah wal afiyah. Na'udzubillah min. Kita lihat terutama di Bengkulu ini, kita lihat apa istilah itu ya? Incest, incest, apa itu? Saya kok tidak pandai bahasa Inggris. Incest, yakni persetubuhan saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Di Bengkulu ini banyak ya. Kita dengar berita di Kabupaten Anu ditangkap oleh polisi, bapaknya menyetubuhi anaknya. Betul? Ditanya, kenapa kamu? Ternyata mereka ini banyak di kebun, istrinya tidak melayani, akhirnya anaknya dirayunya sampai ada yang dipaksa, diperkosa. Sampai yang terakhir kemarin itu tidak tahu, lupa saya di mana. Adik beradik, abang dengan adik. Abang dengan adik. Abang yang laki-laki itu menyetubuhi adiknya perempuan sampai hamil. Sampai ada yang berapa anak. Bahkan adiknya itu waktu abangnya masuk penjara itu, saya nonton itu, dia berkata, saya tunggu abang keluar dari penjara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu dilakukan oleh Bani Israel, dan itu sebagian kita ikutin. Banyak itu Bani Israel suka makan riba, apa gitu. Apa ya? Bani Israel itu Yahudi. Kita nyambung sekarang ini. Iya, itu anak keturunan dari sana. Anak keturunannya. Kan orang itu ada keturunan. Nah, itu. Tapi ulama mereka lebih menyukai sebutnya Yahudi aja, nggak usah Israel. Karena Israel tadi apa? Gelar untuk Nabi. Memang Yahudi itu, ya kita terkenal, baca aja Quran. Bagaimana sifat Yahudi itu, suka mengingkari janji. Makanya jangan orang Islam jadi orang Yahudi. Itu doa yang kita baca setiap hari, Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat. Itu orang jalan nikmat itu baca surah An-Nisa ayat 69. Dari Nabi, para syuhada, para solihin, para Nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Itu tafsirnya. Tafsir orang-orang yang engkau berikan nikmat itu. An-Nisa 69. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan yang sesat. Maghdub, orang yang engkau murkai itu siapa? Ayahnya. Siapa? Ya, Yahudi. Waladdallin, dan jalan yang sesat. Siapa yang sesat itu? Nasrani. Lihat tafsirnya, salah satunya di kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Maghdub, Ab-Maghdub dan Ad-Dallin itu Yahudi Nasrani. Kita berlindung itu. Ya Allah, tunjukilah aku jalan lurus, yakni jalan orang yang engkau beri nikmat,
yakni jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, dan bukan jalannya Yahudi yang engkau murkai, dan bukan jalannya Nasrani yang sesat. Apa orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Sampai di Quran diceritakan orang Yahudi itu ada yang dirubah oleh Allah jadi kera dan babi. Bacalah itu kisah orang Yahudi jadi kera dan babi. Karena mereka memang jelek sekali. Yakni orang Yahudi itu mereka berilmu tapi tidak beramal. Berilmu tidak mengamal ilmu itu. Makanya kalau ada orang muslim dia punya ilmu tidak diamalkan, berarti dia terkena yakni titisan dari Yahudi. Yahudi itu tahu bahwa akan ada yakni nabi terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad, lahirnya di daerah yang banyak kormanya dan seterusnya, lengkap itu. Tapi begitu Nabi hadir, mereka menentangnya, bahkan mau membunuhnya. Kan orang Yahudi jahat dengan Nabi. Bacalah sejarah perang Hunain, perang apa. Itu kan gara-gara pemberontakan Yahudi. Ketika orang kafir Quraisy mau menyerang Madinah, orang Yahudi nggak nepatin janji. Sebaliknya Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu. Lihatlah. Namanya disembahnya Nabi Isa, disembahnya Mbak Nabi Isa, dijadikannya Tuhan itu tiga jadi satu jadi tiga. Baca aja di Quran itu. Sedangkan kita apa? Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Gak ada yang bapak, yang emak, yang anak. Ada gak dalam keyakinan kita? Hah? Kalau istilah para pakar kristolog itu, nanti kalau ada Tuhan bapak, nanti ada mertua, ada cucu, nanti kan logikanya. Nah, ini kita bicara akidah ya. Kita tidak menjelekkan agama lain, karena ada di Quran. Kata Allah di surah Al-Maidah, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu berapa? 3. Baca banyak ayat di Quran. 3 jadi satu jadi istilahnya Trinitas. Dalam Islam ada. Dan sebenarnya Nabi Isa tidak mengajarkan itu. Menarik sekali ya. Jadi kita umat Islam ini sebagiannya, saya tidak mengatakan semua, ada yang mengikuti mereka itu, gawe mereka itu. Makanya dalam Islam itu ada larangan tasabuh. Tasabuh itu apa? Meniru mereka itu. Dalam hal apa? Dalam hal agama. Apa saja, kalau simbol agama tidak boleh diikuti. Ini nanti mau bulan Desember, nggak boleh kita nih, anak-anak kita tuh demi kebebasan berekspresi pakai apa namanya, perhiasan, pakai kalung ada salibnya, boleh nggak? Boleh nggak ya? Tidak boleh. Itu tasabuh namanya. Itu masalah. Itu lambang mereka, lambang kekufuran mereka. Nggak boleh kita ikut. Walaupun mode atau segala, nggak boleh. Itu khusus mereka. Kalau kalung lain Ustaz yang bukan kekhususan agama tidak patut. Baju, nggak boleh kita meniru baju yang khusus punya mereka, itu nggak boleh. Kalau orang nengok baju itu pasti orang langsung tahu, itu baju agama anu. Itu topi agama anu, gak boleh. Kecuali kalau pakaian itu sudah semua pakai, itu gak apa-apa. Makanya dulu, awal-awal zaman waktu
waktu penjajah datang ke Indonesia, itu ulama-ulama Indonesia mengharamkan pakai jas, pakai dasi, pakai bantalun, celana apa. Kenapa? Karena dulu yang pakai itu orang kafir. Tapi kalau sekarang sekarang sudah pakai semua, maka nggak apa-apa. Bahkan para ustadz sebagiannya suka pakai jas, walau kalau masjid tidak pakai karena itu sudah berasimilasi, berakulturasi. Kita tahu saya apa, pokoknya sisi boleh, pokoknya ujung itu sisi menyatu. Seperti baju yang ayah Anda pakai ini, yang kerahnya ini, itu sebenarnya baju Cino, betul? Namanya baju namanya aja baju koko. Koko tuh sebutan abang, panggilan abang untuk orang Cina. Tapi sekarang sudah berasimilasi, berakulturasi, bersosialisasi, bersisi-sisi. Jadi pakaian itu pakai baju koko galon. Pokoknya kerahnya itu baju koko itu. Kalau ada putih, hitam, corak-corak, dengan panjang, dengan pendek, sudah milik Islam. Aiko benci hitam kok. Iko tidak ada punya agama siapa-siapa. Iko punya orang Indonesia. Tidak ada punya simbol agama tertentu. Ini milik ini. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau ada pakaian yang khusus milik mereka, tak boleh. Contoh topi yang warna merah nanti ya bro. Topi warna merah kan, sinter apa tuh? Itu nggak boleh, karena itu punya mereka. Jadi tidak usah lagi tanya-tanya, paham kaidahnya. Makanya sebagian ulama itu mereka melarang, bahkan mengharamkan, yakni perayaan-perayaan niru mereka itu. Happy birthday to you. Tiup api, lalu berdoa dengan api di depan. Secara tidak sadar kita tuh ikut majusi. Ini saya tidak ada menyinggung siapa-siapa ya. Karena ada yang sebagian menganggap itu hanya adat saja. Yakni sebagiannya sudah diislamkan. Istilah happy birthday berubah jadi milad, yaumil milad. Jadi di Islam namanya yaumil milad, tapi budayanya cara mereka, ya ini tiup lilin tadi, make a wish berdoa, benar ya ibunda? Coba make a wish dulu, make a wish. Apalagi yang lainnya itu Valentine, ya kan? Lah itu hari apa? Ayanda, aku kayaknya tidak pernah merayakan Valentine. Wajah-wajahnya tidak ada wajah Valentine itu. Zaman ayanda dulu tidak ada. Itu ngerinian itu keceknya. Saya tidak tahu juga, belum pernah baca penelitian, jurnal atau apalah. Yakni di malam Valentine itu 4 April apa? Oh 14 Februari. Saya soalnya tidak pernah merayakan. Itu kan, kok ibu tidak tahu? Itu banyak perawan yang itu habis, hotel laris katanya, saya nggak tahu juga. Sedih orang mau balik ceramah ustaz nasihatnya. Valentine, Halloween, apa lagi? Polimin, malam tahun baru. Malam tahun baru itu api ya loh kan? Saya waktu dipanggil pantai sama saya, kalau jam 12 tuh ya Allah,
orang tabazir, mubazir. Padahal kita baca ayat innal mubazirina kanu ikhwanas sayati. Bakar duit itu, kembang api itu kalau dinilai-nilai itu puluhan juta, ratusan juta. Kalau se-Indonesia miliaran, kalau sedunia mungkin triliunan. Orang bakar apa? Duit itu. Niup trompet, bakar mercon, bakar kembang api, itu miliaran. Coba kita berpikir kaum muslimin, kalau duitnya kita pakai untuk nolong saudara kita yang miskin, itu belum bermanfaat. Masih banyak orang yang kelaparan. Kita tuh di Bengkulu aja, waktu itu ada di mana di Jawa Barat kan, yang anak keluar apa cacing dari hidungnya, keluar cacing dari hidung, perutnya di Bengkulu rupanya itu. Cobalah, coba kita, berapa banyak duit yang sia-sia kita pakai untuk gawe-gawe. Padahal kita baca ayat qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu, mereka yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang meninggalkan dan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Tidak ada manfaat. Betul tak Ayanda? Ayanda pernah bakar mercon? Belum pernah. Memang agak berat cucu, memang agak berat gitu lah. Karena memang tradisi yang lebih menyedihkan, ngadap Ramadan bulan puasa malah muncul pedagang. Nasallahu wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah, mengadu kita kepada Allah. Kita lanjutkan. Sesungguhnya umatku akan mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Bani Israel selangkah demi selangkah. Sampai-sampai kalau ada di antara mereka yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, sesungguhnya akan ada di antara umatku yang melakukan perbuatan seperti itu. Dan sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah menjadi 72 firqah. Umatku pun akan pecah belah menjadi 73 firqah. Semuanya masuk neraka kecuali yang satu firqah. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, yang aku pada hari ini berada di atasnya bersama para sahabat-sahabat. Ini hadis sahih dikeluarkan Tirmizi, yang saya baca ini riwayat Tirmizi dan Hakim dan juga yang lain-lain. Jemaah rahimakumullah, kita sarahkan atau jelaskan hadis ini. Siapa yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis tadi yang dia sebut umatku itu? Nah, ketika Nabi SAW kalau menyebut umatku itu ada dua. Pertama, ummatud dakwah. Ummatud dakwah itu yakni setiap orang yang kena dakwah Nabi. Siapa saja, orang Nasrani, orang Yahudi, penyembah berhala, penyembah matahari, itu disebut ummatud dakwah. Yang kedua, ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu yakni orang-orang yang mengijabahkan, yakni menerima, mengabulkan dakwah Nabi, yakni umat Islam. Nah, Nabi berkata di hadis tadi, umat itu maksudnya umat Islam. Dari mana kita tahu bahwa itu umat Islam? Karena sebelumnya Nabi sudah ngecek. Nasrani terpecah menjadi sekian, Yahudi terpecah menjadi sekian, umatku terpecah menjadi, berarti maksudnya umat Islam yang menerima dakwah Nabi. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Nah, kemudian Ustaz, kok itu disebut
ada satu firqah dari 71 firqah Yahudi, ada satu firqah dari 72 firqah Nasrani itu selamat masuk surga. Itu yang umat Yahudi yang dulu di zaman Nabi Musa atau Nasrani, yakni di zaman Nabi Isa. Kata para ulama, itu yang di zaman Musa, zaman Isa yang pecah menjadi 71, 72. Adapun yang di zaman kini, itu mereka bukan anggota umat Islam, mereka orang-orang kafir. Apa dalilnya Ustaz? Ini dalilnya surah Al-Bayyinah ayat 6. Innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang kafir itu ada dua, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yakni orang yang diturunkan kitab Taurat dan Injil, dan orang-orang musyrik semuanya. Kalau di kita ini Buddha, Hindu, Konghucu, ateisme, segala macam, mereka masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka itulah seburuk-buruk. Ustaz Amri kok beranian nyebut-nyebut orang? Lagi ini Allah yang ngomong, bukan saya. Dan ini saya berbicara di kita kaum muslimin, di masjid. Tidak takut saya. Kecuali kalau saya di jalan, mungkinlah ada ketemu orang muslim, misalnya biarawati apa segala macam, saya masuk rako ke masjid. Tidak, saya mendidik kita. Jangan dulu saya dikecek Ustaz Radi kalah. Saya cuma baca. Ya, itu banyaknya ayatnya kalau kita baca ayat dan baca hadis itu. Nah, lalu dikatakan tadi umat itu berselisih, berpecah, berfirqah jadi 73 firqah. Ustaz, itu perselisihan dalam hal apa? Kan kita kok berselisih kan? Setiap 5 tahun sekali itu berselisih, betul nggak? Ya, ini berselisih, berbeda calon yang dipilih, bahkan suami istri. Nah, perselisihan itu yang Ustaz bilang berselisih menjadi itu masalah apa Ustaz? Salah apa? Kata para ulama, yakni berselisih dalam hal akidah, dalam hal manhaj. Manhaj itu cara beragama. Bagaimana mereka memahami agama ini? Oh, ini kalau kita sarahkan, jelaskan luas panjang, harus butuh. Kemarin saya ngisi pengajian untuk ustaz-ustaz IKMI, saya bahas ini masalah manhaj beragama itu, yakni al-fahmu, pemahaman beragama itu perlu ya Anda. Karena orang yang tidak tahu apa-apa itu lebih baik daripada orang yang salah paham. Paham? Paham? Bagus, dia yang tadi bagus. Orang yang tidak paham niat, tidak tahu sama sekali, itu lebih baik daripada orang yang salah paham. Karena orang yang tidak tahu atau tidak paham sama sekali itu dia masih bisa selamat. Oh, saya tidak paham, saya tidak tahu. Beda kayak yang salah paham tadi itu. Sama cak ngaji kok. Kalau ngaji salah paham, wah bahaya itu. Contoh kata ustaznya, bapak-bapak, ibu-ibu, ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Balik keluar masjid, dia ngambil sendal yang baik, sendalnya yang buruk diting. Coba itu salah apa? Salah apa ini? Salah paham. Mungkin yang ngaji sambil tidur.
Pulang dari ngaji, bundul palanya. Kece istri juga, bobang pala bundul. Ambo dengar tadi, kata Ustaz Amri tadi, Allah suka sekali kepada orang yang banyak bercukur. Bukan bercukur bang, bersyukur. Abang salah dengar. Nah coba, bahaya dah. Itu salah dengar, apalagi salah paham. Salah dengar aja bahaya, apalagi salah paham. Makanya guru kita dulu, ayah anda waktu ngajar, itu kan di terakhir habis ngajar itu kan bertanya ke murid. Apa yang ditanya? Apa yang ditanya? Sudah paham? Sudah paham belum? Belum. Ulang kau ini juga ulang lagi. Sudah paham belum? Belum pak. Oh, sudah. Yang mana? Belum itu apa ajaran? Sudah paham belum? Sudah. Karena bahaya. Lihat pemahaman orang yang mengkafirkan orang di luarnya itu, menajiskan orang di kelompok itu. Kenapa? Karena salah dalam memahami Al-Quran. Dia tidak mengikuti sahabat. Bagaimana sahabat memahami Quran itu? Itu contohnya Khawarij, namanya kelompok Khawarij yang mengkafirkan sahabat Ali dan Muawiyah. Ini penjelasannya panjang sebenarnya. Didakwahi oleh Ibnu Abbas, apa alasan kamu mengkafirkan Ali dan Muawiyah itu? Terjadi diskusi, dibantah satu persatu hujah mereka itu, yakni dalil mereka itu, oleh sahabat Ibnu Abbas, salah seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi, ahli tafsir Quran. Makanya bahaya itu, salah paham itu. Kembali ke tadi itu, jadi yang maksud berselisih 73 itu, yang satu dijanjikan surga, 72 neraka. Itu di dalam sholat saat usul agama, pokok-pokok agama, soal mengkafirkan, soal mengimani rukun iman, itu masalah usul. Seperti ada namanya aliran Qadariyah, Jabariyah. Ini mereka tersesat di dalam masalah takdir. Nah, itu pembahasannya luas sekali. Ustaz, 72 yang masuk neraka tadi itu mereka itu masuk neraka semuanya atau sebagiannya sudah keluar dari Islam, atau mereka kekal di neraka selama-lamanya? Nah, kata para ulama, tidak. Mereka tidak keluar dari Islam. Mereka tidak keluar dari Islam. Ya? Mereka tidak keluar dari Islam. Mereka masih disebut umatku, kata Nabi. Jadi mereka tidak keluar dari Islam, dan mereka kalaupun misalnya masuk neraka, mereka tidak kekal. Oh ya. Apa? Oh, semoga Allah sembuhkan. Sabar. Syafa Allah, ya, nggak apa-apa. Syafa Allah, semoga Allah sembuhkan beliau. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah firqah itu disebut tak namanya oleh Nabi Sya'anu tidak? Tapi ada yang Nabi kabarkan 1-2. Misalnya Nabi ada menyebut firqah yang namanya Khawarij. Nabi pernah bilang, Al-Khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjing neraka. Ya, ini mereka berubah secara hakiki jadi anjing dalam neraka itu. Ya, ini salah satu kesesatan orang Khawarij itu, mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kalau di dalam akidah kita Ahlus Sunnah,
orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir, kecuali kalau dia menghalalkan, yakni menganggap boleh itu. Nah, itu bisa kufur dia karena mengingkari Al-Qur'an. Misalnya orang zina, dia menganggap zina itu tidak apa-apa. Nah, itu kafir dia. Kenapa? Karena menentang ayat wala taqrabuz zina. Tapi kalau mereka berzina karena tidak kuat nahan hawa nafsu dan sebagainya, makanya tingkatan hukumannya tuh beda-beda. Yakni misalnya orang yang nikah sama orang yang belum nikah berzina beda hukumannya. Kalau orang yang belum kawin, perawan dan perjaka berzina, dia cuma dicambuk berapa? 100 kali menurut Islam, lalu dibuang setahun dari keluar negeri. Tapi kalau yang sudah nikah, dia dirajam sampai. Nah itu kenapa? Kamu yang perawan itu tadi wajar mungkin tidak tahan kamu sudah bergejolaknya hawa. Makanya ibunda nih, ambil nasihat dari hati yang paling dalam. Ayahanda, kalau anak ibunda, ayahanda, cucu kita, ponakan sudah minta nikah, nikahkan. Walau dia misalnya belum kerja, Ustaz, nanti Allah kasih rezeki, didik dia awal. Kalau sudah nikah, awal cari nafkah. Kenapa? Kalau tidak segera dinikahkan, bahaya. Itu ada tasdidnya tuh Y-nya, bukan bahaya saja, Y-nya ada tasdid, bahaya. Lihat pergaulan sekarang, nah itu luas sekali ya. Jadi sebut oleh Nabi Khawarij, ada disebut Nabi juga Qadariyah, nah itu disebut innahu sayakunu fi ummati aqwamun yukazzibuna bil qadar. Akan ada di antara umatku beberapa kaum atau orang yang mendustakan takdir. Ya ini takdir Allah itu udah ada. Kita nih, ya kita. Ada lagi yang sebaliknya, kita ini tidak ada usaha. Kita ini seperti wayang dimainkan oleh dalang. Nah, nanti dalam bab selanjutnya itu ada pokok-pokok firqoh. Jadi ada firqoh tuh ada induknya, ada emaknya, ada ketuanya. Nah dari firqoh-firqoh itu muncul firqoh yang lain. Para ulama nyebut ada Syiah, ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Murji'ah. Ini empatnya. Ada lagi yang nambahin 2, Jahmiyah dan Jabariyah. Sebagiannya ada yang bahkan kata para ulama sudah di luar Islam. Dulu. Yang kini juga ada seperti Ahmadiyah Al-Qadiani dengan nabi palsu mereka itu di akhir abad 19 di India. Mirza Ghulam Ahmad yang jadi nabi palsu. Dia menganggap dia ada kitab tazkirah. Nanti bab lain kita bahas itu ya, di firqah yang namanya Ahmadiyah Al-Qadiani dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya, baik materi yang saya sampaikan atau ada materi hal-hal lain yang barangkali perlu ditanyakan atau didiskusikan. Silakan. Ya, enggak. Bagaimana kalau kita menghibah, mencaci, dan sekarang sedang viral terhadap kelompok Jokowi misalnya, kita caci, kita hina, kita hibah, apakah itu salah pemahaman? Bisa-bisa. Pertanyaan yang bagus sekali, karena ini up to date, aktual, gak boleh, haram. Kalau itu benar-benar terjadi, itu namanya ghibah. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada di dia, itu namanya
Buka ayat di dalam surah Al-Hujurat, ibunda harus hafal karena itu paling banyak perempuan. Janganlah perempuan atau laki-laki yang satu menggunjing laki-laki atau perempuan yang lain, karena boleh jadi orang yang kamu gunjing itu lebih baik dari kamu. Bahkan Allah mengatakannya, sukakah kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Al-Hujurat ayat berapa tuh? Saya hafal. Ayat 12. Itu Allah yang bukan Amri ngomong. Jangan kamu menggunjing, ghibah, rumpi, gosip, bahasa Bengkulu apa? Ngecek, itu bahasa Bengkulu. Kalau bahasa Inggris ngomongin orang. Ustaz, apa ciri ghibah itu? Ghibah itu adalah sesuatu pembicaraan yang kalau orang yang kita bicarakan itu tidak suka, itulah ghibah. Itu indikasinya. Seseorang yang kalau kita omongin dia pasti tidak suka dengan apa yang kita omong itulah ghibah namanya. Ayah anda suka nggak diomongin? Walaupun ayah anda melakukan itu, syukur tak? Memang misalnya maaf nih, karena ayah anda yang tanya, contoh ayah anda dulu kan, ayah anda ini orangnya pemalas. Emang ayah anda ngakui, tapi syukur tak ayah anda dikecek pemalas? Padahal memang pemalas, itu namanya ghibah. Kalau ayah anda rajin tapi dikecek pemalas, itu namanya fitnah. Jadi jawabannya haram. Alangkah banyak pahala bapak itu, saya tidak bisa sebut. Pahala bapak itu banyak nian, kata Nabi. Siapa yang digunjing oleh orang lain, pahalanya orang yang gunjing itu untuk orang yang digunjing. Habis Ustaz pahalanya diambil oleh orang itu, nanti dosa orang yang diomong itu balik ke dia. Saudara bisa menggibah orang dengan omongan. Saudara bisa menggibah orang dengan bikin meme. Tahu meme? Badannya badan dia, mukonya dibikin muko yang. Bahkan kata Nabi, gibah itu bisa dengan kerdipan mata. Nih ibu-ibu, ibu-ibu yang suka ngedip mata. Ibu-ibu lagi ngobrol, ada lewat tetangganya ibu-ibu. Dia udah ngecek berdua nih, cuman main kedip mata be. Nah, itu ghibah itu. Walaupun udah ngecek. Nah, ini sebenarnya harus bab khusus tazkiyatun nufus. Ini harusnya kapan-kapan kita buka. Bahayanya. Bahkan ghibah itu kadang-kala kebanyakan sesama profesi. Ustadz ngecekin ustadz yang sudahlah ustaz itu ceramah tidak dipakai, ceramah dari awal sampai akhir tahu aja apa urusan kamu, biarlah yang ceramah nak tahu nak jungkir balik, ya urusan dia. Memang orang tuh kadang-kala dia iri ghibah dengan yang seprofesi, pedagang yang satu dengan pedagang lain. Ya tua laris, tahu tak kau laris itu ngapa? Pastinya pakai pesugihan. Tetangga ngomong, habis nyong gibahin itu tetangga, gibahin ustaz kamu itu ceramah lambung, ngamilan balik, ya balik aja ya. Habis ngomongin ustaz, lakinya dewek dia gibahin, lakinya dewek, karena habis bahan lagi. Gimana caranya? Padek dulu dia, laki kau cak mano, laki kau ikut dah, apa namanya, dermawan dah, pemurah dah. Wih, laki aku murah aja kawan. Wah, laki aku tu belinya, lakinya dewe. Padahal kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu pakaian bagi mereka,
Suami kamu itu pakaian bagi kamu. Kamu pakaian bagi mereka, dan mereka yang istri-istrimu itu pakaian bagi kita. Kenapa kita buka pakaian kita itu sehingga terlihat aurat itu? Tahanin, biar di rumah cuma ada garam, tahan. Itu isah, itu ibawa. Jangan ngomong dengan gaib udah usah. Kecuali kalau memang yang berbahaya, digebukin oleh laki, kade, ya jangan dia maju, matilah, lapor ya. Saya digebukin oleh peang muko, matola pindah siko, dagulah siko, ya. Buyan kalau bahasa Inggris itu. Lari dari rumah ya. Itu aja. Tidak boleh, saya ingatin. Jangan Anda komentar-komentar, masuk grup gibah itu. Gak boleh itu. Bapak itu banyak yang pahalanya, anaknya dapat. Kan kita udah tahu. Lalu apa urusan Anda? Apa coba? Kita gibahin dia itu untungnya apa? Dia berubah jadi miskin? Tidak. Coba kita ngubahin si anu, dia tambah kaya itu miskin. Sebaliknya ibunda, jadi pelajaran yang kita petik. Kalau kita digibahin orang lain, ucapkan alhamdulillah, ngapu pahala mengalir untuk itu. Alhamdulillah, kecek lah saya, kecek. Transfer. Jadi zikir kita transfer. Bu, kata anak itu, ibu tadi diomongin, ngapa? Itu tadi ambil, saya ambil belanja ini Indomie, ibu dikecek, ibu koko maling yang masak, beli mie terus, maling ibu, transfer itu. Yang kedua, ibunda ini terutama untuk ibunda ini. Kalau kita berkawan, kalau kawan kita sudah mulai ngajak gibah, kecekkan apa? Stop, maaf. Itu harus. Kalau perlu janjian ke kawan, kawan. Kalau kita sudah mulai gibah, langsung kita tepuk mulut kita. Itu harus. Kalau mau berkawan sampai di jangan malah ibunda malah jadi nyiram bensin, ikolah api, malah ibunda siram. Baik, kau tahu dah, si Anu itu dengan lakinya Anuan. Wih bener nih itu. Wah itu, ampun deh. Wah sudah ada api disiram. Tapi kalau dia sudah mulai, wih kau tengok beda, dia tuh bahaya. Ampun, bohong. Itu cukup aja. Ada lagi ayat ibunda? Andai kata kalau kita muji suami kita, misalkan suami kita baik, orangnya gitu, misalkan itu macam mana? Ya bagus malah itu. Ya ini. Gak usah disampaikan. Apa? Cuman? Gak usah disampaikan bahwa kita hebat suami kita. Ya kalau sewajarnya nggak apa-apa. Tapi kalau berdua sama suami aja, pujilah selagi nangis. Tapi kalau di depan orang, ya sewajarnya saja. Ya kalau sewajarnya nggak apa-apa. Suami ibu bagaimana? Suami saya alhamdulillah baik. Ya sudah kan. Jangan pula dijelaskan, disarahkan. Baiknya apa bu? Wah dia galak gendong sayur, dalam mandikan sayur. Ya nggak usah pula. Ibu lah jadi mayat dimandikan oleh laki kita. Jadi kalau memuji suami nggak apa-apa. Kalau di depan orang banyak Ustaz, ya nggak apa-apa juga selama yang wajar saja. Dan momennya pas. Kadang-kadang pembicaraan itu nggak pas pada momen orang tak danyu, orang tak ngomongin, tahu-tahu gitu suami saya lah itu beda. Tapi kalau lagi bab caiko ngomong itu nggak apa-apa. Selama tidak berlebihan. Di depan orang juga. Jangan kita terlalu banyak karena takut ada yang namanya ain itu ya ini penyakit hati orang, dia bisa iri. Udah kita
kita terima aja suami kita. Jangan banding. Saya sering nasihati jamaah ibu-ibu saya. Ibu-ibu jangan bandingkan. Wih, enak nih Anda punya suami kayak Ustaz Amr itu. Kalau baik pegangan terus dengan istrinya, dengan tidak usah jadi bandingan itu. Suami ibu lah yang terbaik. Karena suami itu beda-beda. Ada yang romantis, ada yang dia tak ada romantis tapi dia setia. Dia yang mati tak bisa sama kayak wajahnya beda-beda. Ada yang romantis tapi miskin. Ada yang tidak romantis tapi dia kaya berduit. Kalau minta langsung dikasih. Jadi terimalah, itulah pilihan terbaik ibunda di dunia, yakni suami itu. Mudah-mudahan bisa sampai di akhir. Kalau di dunia ini tidak ada yang sempurna, ada aja kurangnya. Ibunda belum tengok aja si Amri ini yang tahu keburukan saya, bini saya. Di saya ceramah padanya. Jadi suami itu harus jadi pemimpin yang baik. Itu ngecek saya di siko. Di rumah, kalau ngaku saya tidak ngajak bini saya. Kalau ngajak bini saya, sudahlah. Ngaku saya tidak ngajak bini saya. Jadi bunda itu akibat ayahnya. Akibat sering banyak nonton film India kan. Nengok Amitabh Bachchan, wah adik sempurna, perfect, sudah sama aja kotorannya bau dulu. Bahkan lebih bau lagi dari suami ibu. Kalau dia makan daging. Kalau kini kok itu terlalu banyak nonton film Korea. Jadi dibandingkan itu syuting, ada sutradaranya ngasih bunga, sudah. Kok kayak curhat cerita. Nah itu kenyataan itu. Tidak usah kita banding-bandingkan. Sudah jalanilah kehidupan. Tugas jalanilah hak dan kewajiban sebagai suami, sebagai istri, insya Allah sakinah mawaddah. Bagaimana ibu yang bertanya tadi? Pujilah suami ibu di depannya sampai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, depan jadi belakang, belakang jadi depan, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, sampai nyumun tak boleh lah. Tapi kalau depan orang lain ya, oh itu agak menarik. Yang kata Ustaz tadi, itu kan kita harus Allah kan tidak suka apa yang kita ajarkan, tapi kita sendiri tidak mengamalkan. Iya, nah, itu gimana kalau kata Ustaz? Ya itu tadi namanya ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah yang beriman, janganlah kamu berkata apa yang kamu tidak perbuat. Sesungguhnya amat besar kemarahan di sisi Allah bagi orang yang bisa berkata tapi tidak berbuat. Nah betul itu, tapi kadang-kala manusia itu ada kurangnya. Iman itu ada naik, ada turun. Sama itu, ustaz juga manusia. Apalagi bini ustaz. Jangan Anda kira bini saya itu wanita, boleh jadi yuk. Ingat gak Nabi Lut itu punya istri bagaimana? Halo? Nabi Lut itu dapat istri kafir, kafir, tidak taat dengan suami, tidak beriman dengan Nabi Lut. Jadi Yunda, itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah dapat cerita itu. Jadi seorang ustaz ceramah, bicara dia bahas apa, istri ngecek di belakang, bohong itu, ada juga gitu. Itu ujian bagi ustaz itu. Kita diam aja. Itu ujian untuk ustaz itu. Makanya saya bilang tadi, saya udah ngajak bini saya. Kelaknya bilang minimal di rumah apa tadi? Kan saya rekam juga nih. Kadang beliau nonton juga. Ini apa? Iya kan? Namanya perempuan. Yunda ini kan perempuan, tahu lah perempuan. Perempuan itu omongan 20 tahun lalu masih ingat dia ada. Hati-hati ngecek. Ayah hati ngecek dengan bini itu. Omongan 20 tahun lalu. Ada iklan yang di Instagram tuh tadi laki bini keluar dari mobil. Terus ada perempuan cantik lain itu buka pintu.
Terus ngecek lakinya, terima kasih. Sejak itulah bininya ngecek, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lakinya benar. Rupanya gara-gara suaminya tadi ngecek dengan betina cantik yang bukain itu tadi. Terima kasih. Itu perempuan tuh, ibu-ibu berintrospeksi. Serba salah. Pandai-pandailah kata Rasulullah dengan wanita ya Anda. Wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kamu paksa, patah. Kalau kamu biarkan dia bengkok, berlemah lembutlah dengan wanita. Dia itu gelas-gelas kaca. Makanya dulu ada lagunya Nia dan Yati ya. Gelas-gelas kaca. Itu perempuan mudah. Kalau pecah mungkin bisa disatukan pakai lem, iPhone, apa. Tapi retakannya itu masih gampang ikut tema. Bagaimana seseorang misalnya curhat kepada orang yang dipercayai tentang keluarganya? Wah, ini bagus sekali. Jadi ternyata apa yang diharamkan oleh agama kita itu ada yang dibolehkan dalam keadaan tertentu. Agama kita mengharamkan babi, tapi pada saat tidak ada makanan sama sekali boleh makan babi dengan wajar. Dan seterusnya contoh-contoh. Ghibah itu haram, tetapi ada ghibah yang diperbolehkan. Ada beberapa contohnya. Contohnya misalnya untuk supaya tahu hal yang sama. Misalnya itu nyari alamat orang, namanya Mamat. Mamat di kampung di dusun itu banyak, lebih dari 10 orang. Nah kita harus sebut nama Mamat itu yang jadi ciri khas dia. Kebetulan kawan Mamat kita kok sombing. Terpaksa kita nyebutnya Mamat siapa Pak, banyak Mamat Siko, Mamat sombing. Lalu orang tahu. Padahal kalau ngecek sombing itu Hibah itu ngecek sombing. Walaupun dia sombing dia tidak suka. Tapi karena terpaksa untuk nyari kepastian dari Mamat yang 10 orang itu ke Mamat apa? Ada Mamat konten, ada Mamat sombing, ada Mamat gedeber, ada Mamat Jawa, banyak banget tuh. Itu tidak apa-apa. Yang kedua, dalam rangka mendamaikan orang, itu boleh. Seperti atau untuk dapat fatwa, ibunda lagi bermasalah dengan suami. Ya, lalu ibunda menghadap kepada orang yang sekiranya bisa memberi solusi, kepada mertua misalnya, kepada ustadz, kepada psikolog. Itu ibunda boleh menceritakan mungkin kekurangan suami, mungkin maaf aibnya itu, Pak, suami saya itu misalnya apa, untuk cari solusi cak mana Pak saya, entah pelit nian atau nafsuan nian, ya kan macam-macam kan. Suami saya itu nafsuan nian, misalnya ikut rupanya dia lagi konsultasi dengan perempuan ke perempuan ya, dengan seksolog misalnya kan. Macam mana Bu? Saya itu baik. Itu dia cerita, itu aib suaminya kadang-kadang. Tapi ya sudah, ya tidak apa-apa ibunda, yakni dalam rangka memberikan solusi. Atau dia dengan mensamarkan, misalnya di forum seperti ini, dia bisa saja seorang wanita bercerita tentang orang dekat dia, anaknya, suaminya, tapi tidak dia sebut langsung, tidak dia ngecek anak saya tuh, udah. Atau sebut lagi, tidak dia sebut Ustaz, ada orang gini, itu gitu, gene, gunu. Kata Ustaz itu gampang itu, gitu, gini, gene, gunu, itu Ustaz tadi. Tidak apa-apa. Tapi tadi tidak disebut namanya.
dia samarkan, padahal itu lakinya dewe. Kebetulan lakinya ngaji juga. Nya nak nembak, boleh dah? Halo? Boleh dah? Ya boleh aja, tapi siap-siap dulu belagu di rumah. Kau ngecek ambo tadi. Lah itu siapa lagi? Kecuali ambo yang galak naruh anduk basah di ruang tamu. Kan ambo, kau ngecek ambo. Itu hati-hati juga itu. Lihat lagi sifat suaminya bagaimana. Waiko panjang. Ya ibunda ya, tidak mutlak haram. Jadi inti agama kita itu semua yang haram itu enggak semutlak. Kadang-kala dibolehkan. Semisal gibah tadi itu, dia diperlukan dalam hal tertentu. Misalnya polisi mau cari informasi, boleh tak? Kita cerita. Polisi ya nak nangkep penjahat, boleh. Itu aib kan? Ini siapa? Maaf, ada katanya ada betina nakal di situ. Nah, boleh tak kita cerita dengan polisi itu situ? Itu kan aib. Boleh, karena itu dalam rangka untuk yang lebih maslahat lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah masuk suluk ya? Habis. Barangkali ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ayahanda, ibunda, saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah Masjid Miftahul Jannah Ranting Muhammadiyah Padang Jati, diberkahi kehidupannya sehari-hari, rezekinya, anak cucunya, tetangganya, dan nanti kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dan Allah masukkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.